Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Marilah ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8. Kita pujikan bait 1 dan baitnya yang kedua, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara terkasih kami. Kami akan membangun ibadah kami. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami, sehingga setiap peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi juru kemudi dalam peribadahan kami. Usir kuasa kegelapan yang berada di sekitar kami Tuhan, sehingga ibadah kami pada saat ini semuanya hanya kami tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami juga bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kehidupan kami yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Tuhan telah menganugerahkan kami berkat kesehatan, kebahagiaan, serta berkat damai sejahtera. Terima kasih Bapa untuk setiap curahan berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Namun di setiap berkat yang telah kami terima Tuhan, terkadang dalam kehidupan kami ini, kami masih sering mengedepankan apa yang menjadi keinginan pribadi kami. Pada saat ini Bapa, kami memohon ampun, kami mengakui bahwa dalam setiap kehidupan kami masih sering mengedepankan apa yang menjadi keinginan pribadi kami. Namun kami tahu, kami percaya Bapa, bahwa ketika kami melakukan pelanggaran dalam hidup kami, Allah Bapa sendiri yang memberikan pengampunan. Allah Bapa tetap mencurahkan berkat dalam kehidupan kami semua. Tuntun hidup kami Bapa, agar dalam setiap hari kami, dalam pekerjaan dan kehidupan bersama-sama dengan saudara-saudara kami bisa menjadi saluran kasih dan saluran berkat bagi semua orang.
Dan sebentar Tuhan, kami bersama dengan saudara-saudara kami juga akan membaca, mendengarkan, serta belajar akan firman-Mu. Engkau sendiri Bapa yang hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami firman Tuhan. Terlebih agar kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah seru doa permohonan kami Bapa dan ungkapan syukur. Semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 22, Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46, yang demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Berbahagialah setiap orang yang pada saat ini tidak hanya mau membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih mau belajar akan firman-Nya dan bisa melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tadi adalah pembacaan Alkitab kita pada saat ini dengan ayat nats yang diambil dari ayatnya yang ke-45 yang demikian. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bacaan kita pada sore hari ini yang diambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46, mungkin yang terlintas dalam benak kita atau pikiran kita pasti adalah tentang berdoa. Namun tema kita pada saat ini ketika kita juga masih berada dalam bulan keluarga, untuk renungan pada saat ini kita beri tema berdoa dan bekerja bersama keluarga. Jadi judul renungan kita hari ini adalah berdoa dan bekerja bersama keluarga. Ketika kita membaca buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit, kita membaca buku ilmu pengetahuan, atau kita melihat dari internet atau dari televisi ataupun majalah, dan juga kita patut berbangga sebenarnya karena dalam buku nyanyian kita, dalam Kidung Pasamuan Jawi juga ada judul yang menjadi salah satu perenungan kita bersama. Sebuah ungkapan yang mungkin sudah pernah kita dengar. Ada ungkapan dalam bahasa Latin yang bertuliskan ora et labora.
Yang mana artinya kita tahu bahwa artinya adalah berdoa dan bekerja. Ungkapan ini ora et labora yang artinya berdoa dan bekerja maksudnya untuk mengatakan atau menjelaskan kepada kita semua bahwa yang namanya berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Adalah hal yang tidak dipisahkan, apalagi juga dipertentangkan. Jadi kata berdoa dan bekerja itu tidak bisa dipisahkan ataupun juga dipertentangkan dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah kalau kita melihat ungkapan ini mengajak kita semua agar kita itu tidak hanya berdoa saja, namun kita juga harus mau bekerja dalam kehidupan kita untuk mewujudkan doa kita. Pun juga sebaliknya demikian. Kita tidak hanya bekerja saja untuk mengejar apa yang kita inginkan, tapi kita juga harus berdoa dalam hidup ini. Ketika kita mau melihat lebih dalam lagi, kalau kita berdoa, kita harus bisa mewujudkannya melalui pekerjaan kita, melalui karya yang nyata. Jangan hanya sebatas impian atau sebatas doa. Itulah sebabnya kita bisa mengatakan bahwa kerja atau bekerja adalah doa yang dikerjakan. Dan doa adalah kerja yang didoakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk ungkapan ini juga berlaku dalam pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus dalam banyak sekali contoh perbuatan atau tindakan kasih yang dilakukannya, Tuhan kita itu tidak hanya melayani dalam arti berkhotbah saja, ataupun hanya melakukan mukjizat, ataupun mengajar, serta memberikan kesembuhan untuk orang-orang yang mengalami sakit penyakit serta kelemahan. Seperti bacaan kita pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus juga menunjukkan aktivitas doa yang Dia lakukan. Jadi, doa itu tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini. Bahkan doa itu sendiri juga mempunyai tempat yang sentral dari pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia berdoa kepada Allah Bapa. Hal yang menarik seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, bahwa berdoa dan bekerja itu penting, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Yang namanya berdoa dan juga bekerja, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu tidak membuatnya lupa akan keluarganya. Pasti di antara kita mungkin bertanya-tanya, siapa keluarga Tuhan Yesus Kristus itu? Apakah hanya ibunya? Apakah hanya ayahnya? Tidak, Bapak Ibu. Pun keluarga Yesus Kristus, ketika kita membaca dalam perenungan kita pada saat ini dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46, murid-muridnya juga termasuk dalam keluarga Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka juga dengan setia terus mengikuti Dia. Seperti ayat nats kita pada hari ini yang demikian, ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita.
Kita melihat situasi bahwa pada saat itu Yesus Kristus sedang berdoa. Namun dia tidak hanya tenggelam dalam doanya saja, namun ia tetap mengingat murid-muridnya yang pada saat itu mengikut dia untuk dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus tetap melihat, tetap memandang murid-muridnya itu, orang-orang yang dikasihinya. Bahkan di dalam doanya itu juga Yesus Kristus tetap mendoakan murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, contoh dan teladan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam perenungan kita hari ini itu juga merupakan sebuah perjuangan kita sebagai salah satu bentuk bagaimana kita mewujud nyatakan diri kita bukan hanya sebagai yang dinamakan orang Kristen saja, tapi bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang Kristen itu sendiri. Dalam setiap kita, dalam setiap kesempatan dalam hidup ketika kita membangun keluarga Kristen yang kita cintai, yang didasarkan oleh karena kasih Allah, sebagai seorang pribadi sebenarnya diri kita juga pasti berupaya belajar bagaimana membentuk keluarga Kristen itu. Kita juga bekerja dengan sepenuh hati dan jiwa raga kita membentuk yang namanya keluarga Kristen itu. Dan juga hendaknya kita tidak lupa, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun terkadang ini membuat fokus kita hanya kepada keluarga kita sendiri, hanya kepada lingkungan kita, tidak dengan orang lain. Pada saat ini, Bapak, Ibu, ya, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara soal berdoa dan bekerja bersama dengan keluarga, janganlah kita hanya berfokus bagaimana diri kita menjadi baik, keluarga pribadi kita menjadi baik. Namun kita juga bisa berfokus dan mewujud nyatakan keluarga Kristen, seluruh keluarga Kristen bisa menjadi suatu kesatuan yang juga baik. Kita pun sebagai warga jemaat, kita juga bisa mewujud nyatakan apa yang menjadi tema dalam bulan keluarga kita pada saat ini, yakni keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Yang namanya keluarga bukan dari diri sendiri saja, namun dari semua orang. Semuanya adalah anggota. Siapa yang bisa menjadikan keluarga kita lestari dan juga ikut serta dalam karya Tuhan Allah, semuanya dimulai dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Bekerja untuk membangun keluarga, untuk menghidupi keluarga memang sangat dibutuhkan. Namun kita juga perlu untuk berdoa bagi keluarga kita agar kita bisa turut serta membangun kehidupan kita sebagai keluarga Kristen dengan penuh damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama pada hari ini, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451. Kita pujikan bait 1 dan baitnya yang kedua, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bahagia
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam syafaat-syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah bersama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada saat ini kami juga boleh belajar akan firman-Mu. Kami dapat belajar bahwa yang namanya berdoa dan bekerja harus berjalan beriringan dalam setiap kehidupan kami untuk membangun kehidupan keluarga Kristen yang baik dari hari ke hari. Biarlah kami bisa menjadi orang, menjadi warga jemaat, menjadi keluarga yang setiap harinya iman percaya kami terus tumbuh di dalam kasih Tuhan, dan iman percaya kami dapat berbuah sehingga kami dapat menjadi saluran kasih dan saluran berkat bagi sesama kami. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertaan yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama belajar, kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami yakin serta percaya bahwa kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Allah Bapa yang ada di surga, kami juga mengucap syukur untuk berkat kesehatan, kebahagiaan, sukacita, kebijaksanaan, serta damai sejahtera yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya setiap berkat yang kami rasakan pada saat ini Bapa, seluruhnya dapat semakin bertambah dan bertambah dari hari ke hari, karena kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan penyertaan Tuhan. Begitu juga pada saat ini Bapa, dengan kondisi dan situasi yang ada pada saat ini kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang menjadi pemimpin di negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, dan juga saudara-saudara kami yang berada dekat dengan kami, mulai dari ketua RT, ketua RW, lurah, kepala dusun, perangkat desa, dan lain sebagainya. Tuhan, Kau memberikan mereka berkat kesehatan, kesejahteraan, kebijaksanaan, kejujuran, kesabaran, serta berkat damai sejahtera. Begitu juga kepada keluarga mereka. Allah Bapa yang baik, pada situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang dalam bidang kesehatan untuk melawan virus corona. Baik bagi saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Baik mulai dari dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka dengan berkat kesehatan, kebijaksanaan, kesabaran, serta berkat damai sejahtera. Begitu juga bagi keluarga mereka semua. Kami yakin serta percaya Bapa, bahwa ketika kami mau bersatu dan bahu-membahu untuk menjaga diri kami masing-masing, Tuhan sendiri yang akan segera mengangkat adanya virus corona di negara kami ini, sehingga kami bisa bebas untuk beraktivitas seperti sedia kala. Begitu juga bagi kami semua Bapa, warga GKJW Jemaat Sidoarjo, baik yang berada di kelompok 1 sampai 11 dan juga yang berada di pepantan-pepantan, serta bagi keluarga kami yang mungkin saat ini berada di luar Sidoarjo. Tuhan, Engkau memberkati kami dan melindungi kami, serta menjauhkan kami dengan atau dari pada adanya virus corona. Kami yakin serta percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menganugerahkan bagi kami kesehatan, kebijaksanaan, sukacita, serta damai sejahtera. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa terkhusus bagi anak-anak jemaat
Kami berdoa Tuhan agar Engkau menyertai dan memberkati dalam proses belajar mengajar mereka. Kami menyerahkan Bapa proses belajar mengajar mereka yang pada saat ini juga harus menyesuaikan dengan adanya protokol kesehatan. Kami yakin serta percaya Bapa bahwa Engkau sendiri yang memberkati setiap anak dan cucu kami serta keponakan-keponakan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga kami juga mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas setiap berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami semua. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang memberkati setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami ini menjadi layak di hadapan-Mu dan bisa berguna untuk saluran berkat dan kasih Tuhan di dunia ini. Inilah seru doa permohonan kami Tuhan yang mungkin masih jauh dari sempurna. Semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini, mari bersama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 460, kita pujikan baitnya yang pertama saja, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini dengan kita memohon berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun serta menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.